Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini kalian Pagi. semua sehat saja? Alhamdulillah Farel, Farel, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? sehat, Pak. Alhamdulillah. Nisa, bagaimana kabarnya Nisa? Baik, Pak. Nisa, alhamdulillah. Indri, bagaimana? Sehat, Pak. Sehat semua, alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu, seperti biasa kita membaca doa dulu ya. Silakan ketua kelas Nisa dipimpin untuk membaca doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Nisa sudah memimpin berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini walaupun kita masih belajar di rumah, tetap semangat ya, tetap semangat ya, semangat belajar dan ikuti kegiatannya tahap demi tahap ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini, Pak Guru juga tak lupa menyarankan untuk tidak lupa menjaga kesehatan, makan dan minum yang sehat, jangan sampai tidur terlalu malam dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Ya, baik anak-anak, sebelum Pak Guru mulai belajar, Pak Guru lihat dulu ya. Alhamdulillah hari ini Miss Puar sudah hadir, Nisa sudah hadir, Indri sudah hadir, Siva sudah hadir, Farel sudah hadir, semuanya sudah hadir. Ya, baik, alhamdulillah. Pak Guru mau tanya, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya. Siap, Farel Pak. sudah siap ya? Siap, Sudah Pak. siap ya? Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika, yaitu menghitung nilai median pada data tunggal dan data kelompok. Ya, sekali lagi, hari ini kita akan belajar menghitung nilai median pada data tunggal dan data kelompok ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tuh statistik. Statistik itu ada median, ada mean dan ada itu gitu ya. Ada modus ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Mean. Mean itu apa? Nilai rata-rata. Terus kemudian ada median. Median itu apa? Nilai tengah Nilai tengah. Dan satu lagi adalah nilai modus tuh ya. Kita sudah belajar untuk tuh ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi nih. Kita hari ini kita akan mempelajari nilai median pada data tunggal dan data kelompok ya. Apa sih bedanya gitu? Ya. Nilai median data tunggal dan data kelompok. Ya, Pak Guru mau tanya, kira-kira ada yang sudah tahu belum? Barangkali ada yang suka ngelihat sudah belajar buku gitu, udah ngebaca buku. Ada data tunggal, ada data kelompok. Apa itu? Data tunggal itu data apa? Data tunggal Nisa. data yang sedikit. Data tunggal itu adalah data yang sedikit. Kalau data yang kelompok, data kelompok berarti data yang apa? Data yang berkelompok atau biasanya data berkelompok itu datanya sangat banyak ya. Oke, sudah siap mau mendengarkan penjelasan Pak Guru? Sudah siap. Siap ya? Ya, oke. Kalau sudah siap, coba kalian perhatikan penjelasan Pak Guru berikut ini. Bentar ya, Pak Guru share screen. Ya, oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kelihatan, coba perhatikan di layar kalian ya.
Nah, seperti apa yang Pak Guru sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar cara menghitung median, data tunggal, dan data kelompok, ya. Nah, kembali ya, kembali. Apa sih yang dimaksud dengan median? Masih ingat? Median adalah nilai Nilai tengah dari suatu data. nilai tengah dari suatu data. Data yang bagaimana? Data yang bagaimana? Tentunya data yang sudah diurutkan, ya. Tentunya adalah data yang sudah diurutkan, ya. Jadi median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kata kuncinya adalah data yang sudah diurutkan. Nah, kemudian untuk apa kita menghitung nilai median? Kira-kira untuk apa nih kita menghitung nilai median itu? Coba ada yang tahu? Indri barangkali? Untuk apa kita menghitung median? Untuk Untuk apa? Yang lain boleh bantu? Nisa? Untuk apa menghitung nilai median? Untuk memperkirakan nilai rata-rata, ya. Jadi median itu digunakan untuk menentukan perkiraan rata-rata, ya, atau rata-rata tetapi tidak bisa disamakan dengan mean, ya, tapi tidak disamakan juga dengan mean. Jadi untuk menentukan nilai rata-rata, untuk memperkirakan, kalau misalnya kalian menghitung nilai mean itu kan lama tuh, harus dijumlahkan satu persatu, ya. A tambah ini, 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 baru dibagi dua. Nah, kalau untuk median itu berfungsi untuk memperkirakan nilai rata-rata, ya. Jadi untuk memperkirakan rata-rata, biar cepat gitu ngitungnya. Nah, hari ini kita akan pelajari. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, di sini ada nilai ulangan matematika dan nilai ulangan IPA, ya. Nah, coba kalian perhatikan yang di sebelah sini nih, lihat kursornya ya. Nilai ulangan matematika. Nilai ulangan matematika itu dari 5 anak. Ada 7, ada 5, ada 8, ada 6, ada 9. Nah, bagaimana menghitung nilai mediannya? Tentunya adalah yang pertama kita harus apa tadi? Bagus, diurutkan terlebih dahulu datanya, ya. Ini datanya belum urut, ya, maka yang harus kita lakukan adalah datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil apa? 5, ya. 5, terus kemudian 6, 7, 8, 9. Jumlahnya harus sama, ya. Di atas jumlahnya sama. Sebentar, ada yang masuk ya, Pak Guru ini dulu ya. Kasihan. Sebentar dulu, izinkan semua. Ya, kembali ya, Pak Guru kembali lagi. Silakan yang baru bergabung, silakan disimak. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Nah, setelah diurutkan, ya, setelah diurutkan, baru kita tentukan mana yang di tengah. Mana yang di tengah? 7. Yang di tengah angka berapa? Angka 7. Kenapa angka 7? Ya, coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah angka 7. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di sebelah kiri ada 2 angka, maka yang di sebelah kanan juga ada 2 angka, ya, ada 2 angka. Jadi harus di tengah-tengahnya, ya. Nah, sudah paham ya sampai sini ya? Sudah paham ya? Jadi kalau misalnya ditanya data yang keberapa? Data yang keberapa? Data yang keberapa berarti data yang 1, 2, 3. Data yang ketiga nilainya berapa? Nilainya adalah 7. Ya. Paham ya? Paham ya? Sampai sini udah paham ya? Pak Guru lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang di sini ini datanya adalah data tunggal, tapi ini datanya ganjil ya. Kalau ganjil, bagaimana kalau genap? Kalau genap, coba kalian perhatikan di sini. Data ulangan IPA dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu ganjil apa genap? Genap kan ya?
Genap ya, 6. Dari 6 siswa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu, mengurutkan dari yang terkecil ya. Yang pertama adalah 5, terus 6, terus 7, terus 8, terus 9, dan 10. Nih, datanya sudah diurutkan. Nah, sekarang mana data yang di tengahnya? Mana data yang di tengahnya? 7, 7 saja? 7 saja? 8, Pak. 7 sama 8. Kenapa 7 sama 8? Karena dia yang paling berada di tengah-tengah. Kan yang Iya, lainnya karena yang ada di tengah-tengahnya ini adalah dua data ini ya. Nih, data 7 dan 8. Coba kalau misalnya kita ambil 7 saja. 7 saja. Kalau 7 saja itu di tengah bukan? enggak. Bukan ya. Sebelah kirinya ada 2, sebelah kanannya ada 3. Berarti bukan di tengah-tengah. Maka kita ambil data yang di tengah itu adalah data yang ketiga dan keempat ya. Yaitu nilainya 7 dan 8. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, di sini karena ada 2 data, maka ini kita harus ngambil nilai rata-ratanya ya. Maka 7 dan 8 ini harus dibagi 2. Ya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan rumus ya. Jika datanya ganjil, maka gunakan rumus X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Ya. Apa rumusnya? Farel? X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini jika datanya ganjil ya. Jadi, Pak Guru, N ini apa? N ini adalah banyaknya data ya. Jadi kalau misalnya ini kan misalnya contoh nih, datanya ada berapa? Datanya ada 5. Berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1 kan berapa? 6 kan? 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti data yang ketiga 1, 2, 3. Ya, data yang ketiga nilainya adalah 7 ya. Paham ya anak-anak ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya genap? Nah, kalau datanya genap, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Misalnya kalau datanya genap, gunakan rumus X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 atau dikali setengah ya. Pak Guru, rumusnya panjang banget ya, rumusnya panjang banget. Boleh kalian gunakan rumus ini atau boleh juga kalian tidak menggunakan rumus ini ya. Artinya gini, cara gampangnya itu sebenarnya gini. Kamu ingat-ingat aja datanya kalau genap ya, kalau genap gini cara itunya. Kalau genap ini kan datanya ada berapa? Ada 6 ya. 6 dibagi 2 berapa? 3 kan? 3. Kalau genap berarti ini berarti X ketiga dan data yang di atasnya X4 ya. Berarti X3 dan X4. Nah, di sini kan X3 kan data yang ketiga dan data yang keempat itu adalah 7 dan 8 kan? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Baru dikalikan setengah. Ya, dikali setengah atau dibagi 2. Ya, sama saja ya. Jadi dalam kurung X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 kurung tutup besar dikali setengah atau dibagi 2 juga sama aja. Ya, paham ya? Sampai sini ya? Paham anak-anak? Paham ya? Nah, oke. Nah, ini X adalah nilai data dan N adalah banyaknya data. Ya. Baik, kalau sudah paham ya, coba perhatikan soal berikut ini.
Coba dilihat. Ya, coba Nisa. Nisa coba dibaca soalnya. Nisa, Saya gambarnya masih yang ganjil genap gitu, Pak. sebentar. Gimana, Nisa? Saya gambarnya masih kayak yang nilai ulangan MTK, nilai Oh, ulangan oh gitu. berarti ini ya, ada delay nih. Oh ya, sebentar. Ada delay berarti ini. Yang lain ini nggak belum kelihatan ya? Udah pas udah. Udah kelihatan. Berarti di Nisa ini ya, ada faktor delay ini, kemungkinan datanya, kemungkinan agak sedikit ini. Baik, Pak Guru bacakan saja ya. Pak Guru bacakan saja. Nilai ulangan matematika dari 9 anak sebagai berikut. Ya, 7, 6, 8, 10, 9, 6, 7. Ya, coba sekarang Pak Guru beri kesempatan ya. Kemarin sudah Pak Guru buat kelompok ya. Sekarang Pak Guru kasih waktu. Silakan kalian berdiskusi bagaimana cara menentukan menyelesaikan soal seperti ini. Ya, silakan Pak Guru kasih waktu sebentar, kalian berdiskusi, nanti Pak Guru tanya berdasarkan kelompoknya. Ya, siap ya? Siap ya? Ya, Ya. oke, silakan kalian berdiskusi sebentar, gunakan WA group ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah? Ya, baik. Kelompok 1. Kelompok 1. Indri. Indri, coba menurut Indri, apa yang harus dikerjakan? Mengurutkan datanya terlebih dahulu. Mengurutkan data terlebih dahulu ya. Ini berarti datanya belum diurutkan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu ya. Tentukan nilai mediannya. Nah, berarti kita urutkan nilai 6 ini ada berapa? Ada 4 kan ya? 6 ada 4. Terus kemudian setelah 6 berapa? Apa? 7. 7. 7-nya ada berapa? 2. Ada 2. Setelah 7 terus kemudian 8. 8 ada berapa? 1. 1. Terus kemudian 9. 9 ada berapa? 1. 10 ada 1 ya. Nah, oke, sekarang setelah kita mengurutkan, terus kemudian apa nih? Termasuk data genap apa ganjil ini? Ganjil. Ganjil ya, 9 ya, datanya ada 9, ganjil. Maka kalau misalnya datanya ganjil, gunakan rumus apa? Rumus X, N, X, kedua. N, ditambah 1, Bagi 2. di 2 ya. Nah, sekarang kita lihat X banyaknya data berapa? 9 ya, 9 ditambah 1. Tambah 1 berapa? 10. 10 dibagi 2 berarti berapa? X 5 ya. Berarti data yang kelima. Coba dilihat di sini, data yang kelima itu nilainya berapa? 7. Berapa? 7. Berarti median data tersebut adalah 7 ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya sudah menjawab. Nah, sekarang kelompok silakan berdiskusi lagi. Berdiskusi lagi dengan menggunakan WA group ya, dengan menggunakan WA group. Tentukan nilai median dari ulangan IPA 12 anak sebagai berikut. Ya. Silakan gunakan grup WA. Sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kelompok 2. Coba silakan Nisa. Apa yang harus dilakukan? Diurutin dulu juga, Pak. Diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang ini datanya sudah urut belum? Sudah urut belum? Belum ya, belum urut. Nah, diurutkan dari data yang terkecil apa data yang terbesar? Terkecil. Diurutkan dari data yang terkecil. Data yang terkecil berapa? 6. 6 ya. 6 di sini ada berapa nih? 6 ada 2. Terus kemudian 7-nya ada berapa?
Ada dua. X-nya ada 2. 8 ada berapa? 2. 8 ada 8 ada 2. 9 ada berapa? Ada 3. Ada 3. 10 ada 2 ya. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Datanya ada berapa? Datanya ada 12. Sekarang pertanyaan Pak Guru. 12 itu Nisa genap atau ganjil? Genap. Genap ya. Kalau datanya genap, ini tulis dulu genap. Gunakan rumus apa? Setengah dalam kurung X. Sebentar. Mohon maaf. Satu aja. Nisa. X N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Iya, N per 2 ditambah 1. Nah, sekarang masukkan setengah dalam kurung X N per 2. Datanya ada berapa? 12 per 2 ya, ditambah yang ini sama X N per 2. 12 per 2 tambah 1 tutup kurung. Nah, sekarang kita selesaikan. Setengah, kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 12 per 2. 12 bagi 2. Berarti X 6 kan? Ditambah, ini berarti 12 per 2, 6 ditambah 1. Berarti X 7, begitu kan? Berarti ini adalah X6 dan ke-7. Data ke-6 dan data ke-7. Nah, sekarang kita lihat. Data ke-6 tuh yang mana nih? Yang mana? 8, Pak. 8 dan 9. 8 dan 9 kan. Nah, ini kan data yang ke-6-nya 8, data yang ke-7-nya adalah 9 kan. Kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 nih. Data yang ke-8 dan data yang ke-6 dan data yang ke ini ya, nilainya. Nah, sekarang kita hitung. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kerjakan yang ada di dalam kurung kan, 8 tambah 9 ya. 8 tambah 9 berapa? 17 ya. Baru 17 dikali setengah atau 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. 8,5. Iya, makasih Bu Nur. Iya, makasih Bu Nur. 8,5. Jadi median data tersebut adalah 8,5 ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Cara menggunakan rumusnya ya. Sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang ini masih data tunggal nih. Data tunggal, bagaimana kalau data kelompok? Data kelompok. Nah, misalnya contoh begini nih. Contohnya nih. Tentukan nilai median pada tabel di bawah ini. Nah, ini datanya banyak ya. Tadi sesuai apa yang tadi sama Indri sampaikan. Kalau data kelompok itu adalah data yang berkelompok. Dan biasanya adalah datanya sangat banyak. Nah, misalnya contoh begini. Biasanya menggunakan tabel frekuensi. Misalnya nih, tentukan nilai median pada tabel di bawah ini, tabel frekuensi berat badan siswa. Berat badan 33, ada 4 siswa. Berat badan 34 kg, ada 5 siswa. Berat badan 35, ada 7 siswa. Berat badan 36, ada 8 siswa. Berat badan 37, ada 3 siswa, dan seterusnya. Nah, sekarang tentukan nilai mediannya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Menghitung. Ini datanya udah urut belum? Datanya udah urut belum? Datanya sudah urut. Berarti setelah sudah urut datanya, apa yang harus kita lakukan? Menghitung. Menghitung apa? Menghitung median. Banyaknya data ya, banyaknya siswa. Jadi kita hitung dulu nih. Sebelum kita ini menggunakan rumus ya, kita kan mau menghitung nih nilai mediannya ya. Menghitung nilai mediannya. Nah, kita untuk menentukan itu kita harus tahu dulu banyaknya data berapa gitu. Nah, kita hitung ya. Nah, di sini kan ada 4, ada 5, ada 7, ada 8, ada 3, ada 6. Kita hitung. Banyaknya data berapa nih? 4 tambah 5 berapa? 9. 9 tambah 7? 16. 16 tambah 8? 24. 24 tambah 3? 24 tambah 3? 27. 27 tambah 3?
29. 20, 33 ya. 33. Nah, 33 nih. 33 datanya. Berarti kalau 33 itu datanya termasuk genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Ya, berarti kalau ganjil gunakan rumus yang apa nih? Ini kan datanya termasuk data ganjil ya. Berarti gunakan rumus X N tambah 1 dibagi 2. Ya, sekarang kita masukkan X N-nya berapa tadi? 33 tambah 1 dibagi 2. Ya. Nah, sekarang kita hitung. 33 ditambah 1 berapa? 33 tambah 1 berapa? 34. Berapa? 34. 34 tambah 2? Bagi 34 tambah 2 berapa? 17. 17. Berarti di sini adalah X data yang ke-17. Ya. Mohon maaf ya, itu suaranya yang itu ditutup dulu ya, speakernya ya. Data yang ke-17. Sekarang data yang ke-17. Data yang ke-17 sekarang coba dilihat nih, data yang ke-17 itu ada di mana nih? Nah, bagaimana cara menentukan data yang ke-17? Kita lihat ada di mana nih? Di sini. Berarti ini kan data 1 sampai ke 4 itu kan ada di sini ya. Data 1 ke 4 nih, ada di sini kan ya? Iya nggak? 1 sampai 4. Iya. Nah, terus kemudian di sini, yang di sini ini kan berarti data sesudahnya ya, berarti 5 sampai 9 ya. Kalau yang di sini berarti data yang keberapa nih? 16 sampai 16. Data yang ke-10 sampai dengan 16 kan? Nah, berarti data 17-nya ada di sini kan? Ya, data 17 sampai 24-nya di sini ya. Data yang ke-17 itu ada di sini nih posisinya. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Nilainya adalah 36 ya. Jadi median data tersebut adalah 36. Bagaimana anak-anak sudah paham? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang coba Pak Guru kembali lagi ke kelompok ya. Silakan coba ada soal seperti ini ya. Tabel frekuensi uang saku siswa. Tentukan median pada data kelompok. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan menggunakan WA group ya. Silakan Pak Guru kasih waktu untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana cara menyelesaikannya? Nisa. Ya, Pak. Iya, Nisa, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dijumlahkan dulu ya, dijumlahkan banyaknya datanya ya. Menurut kelompok 1, benar nggak dijumlahkan dulu banyaknya datanya? Benar, Pak. Benar ya. Coba kelompok 2, berapa banyaknya data? 12 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 5. 6. Berapa? 36. 36 ya. Benar nggak kelompok 1? Benar, Pak. Benar ya, 36. 36 dari mana? Dari 12 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 5. Ini banyaknya data udah nih. Nah, datanya itu berarti 36 tuh genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Genap. Genap ya. Kalau genap berarti gunakan rumus apa? Median adalah setengah dalam kurung X Bagi 2. N dibagi 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 tutup kurung ya. Coba yuk kita bahas sama-sama ya. Setengah datanya berapa nih?
Banyaknya data. 36 per 2 tambah X N 36 per 2 tambah 1. Berarti data yang keberapa nih? Setengah sama dengan 36 bagi 2. Berarti data yang ke-18. Dan ini data yang keberapa nih? 36, 19. Nah, sekarang bagaimana menentukan data yang ke-18 dan ke-19? Nah, seperti tadi. Ya. Ini berarti data yang ke-1 sampai 12 nih. Di sini ya. Kita tulis dulu. Ini 1 sampai 12 ini. Nah, berarti yang di sini data yang keberapa nih? Data yang ke 13 sampai 16. Yang di sini berarti data yang ke 17 sampai 18. Yang di sini berarti ini data yang ke-18 berarti ini ya. Ya, Pak. Ya, berarti data yang ke-18 ini nilainya adalah 7.000. Nah, 7.000. Nah, sekarang ditambah data yang ke-19. Data yang ke-19 adanya di mana? Data yang ke-19 berarti ada di sini kan? Iya enggak? 19 ada di sini ya. Data yang ke-19 nilainya berapa? 8.000. 8.000 ya. Sekarang sama dengan setengah, kerjakan yang dalam kurung dulu. 7.000 ditambah 8.000. Berapa hasilnya? 15.000. 15.000. 15.000. Nah, 15.000 dikali setengah atau 15.000 dibagi 2. Hasilnya berapa? 7.500. 7.500. Jadi, median data tersebut adalah 7.500. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Ya, baik ya. Kalau sudah paham, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ada? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Baik, sebelum kita lanjutkan latihan soal, sekarang kira-kira kesimpulannya apa nih? Untuk menghitung nilai median ini. Pertama, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ya, coba nomor 2, Febri, ini Nisa, tolong dibaca. 2, median dapat digunakan untuk menentukan perkiraan rata-rata atau rata-rata tetapi tidak bisa disamakan dengan median ya. Yang ketiga, untuk menghitung nilai median jika datanya ganjil maka gunakan rumus ini ya, XN tambah 1 per 2. Nah, untuk menghitung nilai median jika datanya ganjil maka gunakan rumus ini ya. Sampai sini udah paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, coba silakan kalian kerjakan soal yang ada di Google Classroom ya. Nah, silakan kalian buka di WA-nya, Pak Guru sudah share Google Classroom-nya, silakan kalian kerjakan. Ya? Sudah? Sudah? Sudah ya? Iya, baik. Kalau sudah selesai, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita. Sebelum kita akhiri, semoga kalian bisa memahami. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Nisa, silakan. Nisa. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Terima kasih ya Pak Guru. Tutup dulu ya sebentar ya rekamnya ya. Ya, Pak. Ya. Pak. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.